Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih. Sejujurnya, saya belum pernah sekalipun melihat serigala secara langsung. Tetapi melalui bacaan atau tontonan yang saya nikmati, saya mendapat kesan bahwa serigala itu tergolong hewan yang buas dan tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk mendekatinya. Apalagi berada di tengah kawanan serigala yang sedang lapar. Saya sangat yakin bahwa tidak ada dari antara kita yang mau berada di tengah kumpulan kawanan serigala yang sedang lapar. Mengapa? Sebab berada di tengah situasi demikian, hidup kita ini akan terancam. Bila tidak berwaspada, kita bisa menjadi santapan yang sangat lezat untuk kumpulan serigala lapar tersebut. Memang secara sepintas, serigala itu mirip dengan anjing. Dan banyak dari antara kita yang memang suka memelihara anjing karena menggemaskan. Tetapi beda ceritanya dengan serigala. Serigala juga terlihat menggemaskan. Namun, bila ia lapar, ia amat menakutkan, bahkan membahayakan. Kalau Anda ingin memeliharanya, silakan saja. Tetapi kalau untuk saya, tidak sama sekali. Saudara dan saudariku yang terkasih, gambaran tentang serigala juga dapat kita temukan dalam perikop Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Yesus memberi pesan yang terdengar begitu mengejutkan kepada ke-12 muridnya bahwa mereka akan diutus layaknya domba ke tengah-tengah serigala. Sebuah pengandaian yang sangat menakutkan dan perlu dicermati dengan baik. Apa maksud Yesus berkata demikian? Dalam penjabarannya akan pesan tersebut, Yesus berujar bahwa bila mana nanti ke-12 murid itu berkarya di tengah dunia, mereka harus sadar bahwa perutusan mereka itu tidak akan selalu berlangsung dengan mudah. Pewartaan tentang kerajaan Allah yang mereka lakukan akan selalu dihadapkan pada berbagai kondisi yang menakutkan, bahkan membahayakan, ibarat bertemu dengan kawanan serigala yang lapar. Secara terang-terangan, Yesus mengingatkan para muridnya bahwa para pemuka agama dan penguasa dapat menjadi halangan hingga ancaman bagi perutusan mereka. Alasannya karena sabda Allah yang mereka sebarluaskan akan menggugat banyak kebiasaan yang keliru dan telah melekat erat dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Ada beragam kemapanan hidup yang dibangun di atas ketidakadilan dan pencitraan yang bakal mereka robohkan dengan kebenaran ilahi yang mereka pertahankan. Maka, selain perlu berwaspada akan semua penolakan hingga penyerangan yang didasari oleh kebencian terhadap pewartaan mereka tersebut, para murid juga diharapkan oleh Yesus agar jangan sampai terjerembab dalam jurang kekhawatiran dan terpenjara dalam jeruji ketakutan akan apa yang harus dikatakan dan bagaimana cara terbaik untuk menghadapi semua tantangan tersebut. Perutusan bagai domba ke tengah-tengah serigala tidak pernah boleh disalahartikan bahwa Allah berkehendak agar para murid Yesus
mati konyol tanpa perlindungannya. Tetapi dari kesaksian Yesus sendiri ditegaskan bahwa Allah juga akan menyertai mereka dengan aneka rahmat-Nya. Dan Allah berperan aktif untuk memperlancar perutusan yang telah ada. Bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Demikian jaminan Allah yang harus diyakini dengan teguh. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai murid Yesus, kita juga diutus bagai domba ke tengah-tengah serigala. Saat ini, serigala yang kita hadapi tidak hanya tampak dalam rupa manusia yang menolak pewartaan kita, tetapi serigala itu juga hadir dalam wujud beragam bujukan duniawi yang menyeret kita untuk berbuat menyimpang dari perutusan yang ada. Entah disadari atau tidak, kadang tantangan bagi pewartaan akan kerajaan Allah bukan berasal dari luar diri kita, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Misalnya saja, kemalasan. Kemalasan kerap memangsa semangat dan membunuh niat kita, sehingga kita tidak mau berjuang dan berkorban bagi penyebarluasan sabda Allah dan kebenaran ilahi. Karena itu, berhadapan dengan serigala semacam ini, apa pilihan sikap kita? Melawan untuk mengalahkannya, atau malah rela untuk dimangsa? Mari andalkan kekuatan Allah, karena berjuang sendiri hanya akan berujung pada kebinasaan. Tuhan memberkati kita sekalian.